Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to talk about reported speech. So first of all, we're gonna see what is the direct speech like, what is indirect speech like. Kalau direct speech, as you can see here, biasanya diapit oleh dua tanda petik. Ya, for example, this girl says, I like singing. Ini adalah tuturan langsung, kalimat langsung yang diucapkan oleh orang yang bersangkutan. Sementara indirect speech ini adalah tuturan tidak langsung yang diucapkan oleh orang lain yang mengulang kalimat dari penutur pertamanya. Jadi dia mengatakan seperti ini. She said that, perempuan tadi mengatakan bahwa she likes singing gitu. Jadi indirect speech terdiri atas dua klausa. Klausa pengantar, mengantarkan apa yang akan disampaikan, lalu kalimat intinya. Oke, di tengah-tengahnya ada that, tapi ini sifatnya optional ya. Berikutnya kita akan membahas langkah-langkah bagaimana kita merubah kalimat direct speech menjadi kalimat indirect speech. Langkah pertama adalah menambahkan a reporting verb. Reporting verb itu contohnya seperti say, tell, decide, agree gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Langkah kedua adalah backshift the tenses. Kita harus mundurkan tensesnya ke belakang. Kalau kalimat langsungnya dalam bentuk present, berarti nanti kita mundurkan kalimat indirect speech-nya menjadi bentuk past tense, seperti itu. Kemudian yang ketiga, we need to change the pronoun. Kalau yang menuturkan atau penutur asli dari kalimat tersebut adalah si Tom, nanti orang yang menyampaikan harus mengganti Tom itu dengan he gitu, atau menyebutkan nama Tomnya secara langsung. Karena bukan dia yang bicara, tapi dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang ketiga, sometimes we also need to change the adverbs. Kadang-kadang kita juga perlu mengganti keterangan waktu yang ada pada kalimat tersebut. Kalau keterangan waktunya sudah berbeda. Ketika orang itu bilang hari ini, lalu kita akan menyampaikan indirect speech-nya misalnya pada 2 hari kemudian. Jadi kata keterangan waktunya perlu diganti. Berikutnya, we're gonna see an example. Linda said, I'm afraid of the dark. Saya takut kegelapan, kata si Linda. In indirect speech, you can say, Linda said that she was afraid of darks. Jadi apa yang berubah di sini? Yang pertama, that seperti tadi itu optional. I, ini kita ganti jadi she, karena ini mengacu kepada Linda, orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Lalu to be, am, di sini adalah to be present, kita ganti ke to be was. Oke, karena tidak ada keterangan waktu di sini, jadi kita juga tidak bikin. Berikutnya untuk reporting verbs, ada beberapa kata yang sering kita pakai, diantaranya say, explain, back, mention, tell, describe, think, agree. Say mengatakan, tell juga mengatakan atau mungkin lebih tepatnya memberitahu, explain menjelaskan, describe juga menjelaskan, mendeskripsikan, back memohon, think berpikir, mention menyebutkan, agree setuju, and many others. Ada banyak kata-kata lain yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan ucapan atau kalimat orang. Ya, tapi yang lebih umum kita pakai adalah say dan tell. So what are the differences between say and tell? Perbedaannya, kalau say ini biasanya langsung diikuti oleh kalimat tuturannya. Contoh, he said that he did his homework. Jadi setelah dia mengatakan bahwa dia mengerjakan PR-nya langsung ya. Atau kalau mau kita tambahkan orang, kita harus menambahkan to. Ingat ya, tidak boleh langsung ke orangnya tetapi pakai to. He said to me, dia mengatakan pada saya bahwa dia mengerjakan PR-nya. Sementara tell, kita langsung menambahkan orang yang diberitahunya setelah kata
told. Ya, jadi ini bentuk kedua. Say, said, tell, told. Ya. So he told me, dia memberitahu saya bahwa he did his homework. Dia mengerjakan PR-nya. Passive tenses. Let's see. If it is present simple, for example like I'm hungry, said Tom. Kalau dia bilang saya lapar dalam bentuk present simple, so we back-shift the tenses into past simple and it becomes Tom said that he was hungry. So we change I into he, am into was. Jadi berganti ya. To be present am menjadi to be past simple was. Sementara subjeknya he mengacu pada Tom, orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Next, I said I don't like vegetable. I don't like vegetable. In past simple we said she said that she didn't like vegetable. Yang berubah I menjadi she, don't menjadi didn't. Kata kerjanya sama ya, yang kita ganti adalah auxiliary-nya. Okay? Present continuous. When we say something in present continuous like I'm watching movie now, I'm watching movie now, in indirect speech we said he said he was watching movie at that time. So what's the difference? Di direct speech I kita ganti jadi he, am kita ganti jadi was, watching tetap watching, now kita ganti menjadi at that time, pada waktu itu. Oke, jadi bahasa Indonesianya saya sedang menonton TV sekarang. Lalu kalau bahasa indirect speech-nya, dia mengatakan bahwa dia sedang menonton TV pada waktu itu. Karena zona waktunya udah pindah ya, ketika dia mengucapkan kalimat tersebut dengan ketika kita menyampaikan ulang kalimat tersebut. Go on, past tense. Tom said, I lost my key. We change it into past perfect tense. Jadi mundur lagi, kalau dia sudah past tense, mundur lagi lebih ke belakang, kita ganti tensesnya menjadi past perfect tense. Jadi I lost my key becomes he said that he had lost his key. I ganti jadi he seperti biasa, lost verb to ganti menjadi had lost. Had tambah kata kerja bentuk ketiga. Oke. Bagaimana kalau kalimatnya dalam present perfect tense seperti I have lost my key? Tetap kita ganti menjadi past perfect tense. He said he had lost his key. Sama ya, have lost menjadi had lost. So, past tense, present perfect tense dalam bentuk indirect speech-nya berubah menjadi past perfect tense. Now future, like I will be late tomorrow, said Tom. We change into past form. Kalau will, kita ganti menjadi would. So I will be late tomorrow, kita ganti he said he would be late today. Kalau seandainya tomorrow yang dia maksud waktu itu adalah hari ini. Kalau tidak, kalau misalnya sudah lewat juga beberapa waktu, ketika kita mengucapkan indirect speech, kita bisa ganti dengan the next day. He said he would be late the next day. Exceptions, perhatikan pengecualian ketika kita tidak melakukan back-shift in tenses. Seperti kalimat I love music. When someone say that she loves music, dalam bentuk indirect speech kita tetap mengatakan she said that she loves music. Kenapa? Karena selera musiknya kemungkinan tidak akan berubah. Kalau dia tidak berubah, tensesnya juga tidak perlu kita ganti ke dalam bentuk past tense-nya. Next, she said, I'm going to the US next holiday. Saya akan pergi ke US liburan nanti. Lalu, dalam bentuk indirect speech, we said, she said she's going to the US next holiday.
Kenapa ini tidak berubah tensesnya? Karena berarti liburannya masih 2 minggu lagi, liburannya masih 3 minggu lagi. Berarti faktanya masih sama. So we do not change any tenses in indirect speech. Modal verbs. Now we go on to talk about modal verbs. How do we use modal verbs in reporting speech? Bagaimana kita menggunakan modal auxiliary dalam reporting speech? Let's say modal verbs yang kita ketahui ada will, can, may yang maknanya possibility atau kemungkinan, may yang maknanya permission atau izin, must yang maknanya obligation, kewajiban atau keharusan, dan must yang maknanya spekulasi. Next, will dalam indirect speech berubah menjadi would, can berubah menjadi could, may yang maknanya possibility berubah menjadi might, may dengan makna permission berubah menjadi could, may dengan makna obligation berubah menjadi had to, must dengan makna speculation berubah menjadi must. Let's see the example. I will send the email today. Saya akan mengirimkan emailnya hari ini. Dalam bentuk indirect speech, he said that he would send the email that day. Jadi will berubah menjadi would, sementara kata kerjanya remain the same, tetap sama, tidak berubah. Lalu today, kalau sudah lewat hari yang dimaksud, kita bisa ganti dengan that day. Untuk can, dalam kalimat I can't dance, diganti menjadi he told me that he couldn't dance. He told me that he couldn't dance. Dia bilang ke saya kalau dia tidak bisa menari. Jadi kata can't di sini berubah menjadi couldn't. Untuk may dengan makna possibility seperti the president may increase the tax next year, berubah menjadi he said that the president might increase the tax next year. May di sini berubah menjadi might, sementara kata increase verb satunya tetap sama. Berikutnya may dalam arti permission berubah menjadi could. Contoh, you may send it tomorrow, berubah menjadi he said that we could send it the next day. Yang berubah may menjadi could karena maknanya permisi atau izin. Terus send tetap sama, tomorrow kalau sudah lewat dari hari yang dimaksud kita ganti dengan the next day. Untuk contoh must yang bermakna kewajiban atau keharusan, you must call Tom today. You must call Tom today. Maybe there's something emergency to talk. And then di dalam indirect speech kita sampaikan menjadi he said that I had to call Tom that day. Jadi dia bilang bahwa saya harus menelpon Tom hari itu. Kalau must kita ganti menjadi had to karena maknanya wajib, harus gitu ya, penting sekali. Call tetap sama, today menjadi that day. Next, must dengan makna speculation. Susan worked all day, she must be tired. Susan kerja seharian, dia pasti lelah. Oke, kita bisa rubah seperti ini. He said that Susan must be tired after working all day. Dia bilang bahwa Susan pasti lelah setelah bekerja seharian. There's nothing change here. Must tetap menjadi must. Tapi kalau mau dirubah yang works, ini bisa dibilang he said that Susan had worked all day, she must be tired. Bisa ditambahkan begitu ya. Next, ada modal verbs like could, masih tetap menjadi could, should jadi should, would jadi would, might juga tetap jadi might. Contoh, let's see, you should study hard before the exam. Ini kan suggestion, nasihat ya. Jadi kalau kita mau mengulang, the teacher told me that I should study hard before the exam. Jadi kita hanya menambahkan klausa pengantar saja, sisanya tetap sama. Oh,
Satu lagi yang berubah, kalau nasihatnya ditujukan pada kita, orang yang mengucapkan indirect speech, maka you tadi diganti menjadi I. Kalau di sini bukan buat kita, buat Susan misalnya, the teacher told Susan that she should study hard before the exam. Now, let's talking about reported questions. Beberapa jenis pertanyaan. Yang pertama adalah yes no question. Yes no question adalah pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Contoh, are you a student? Apakah kamu seorang siswa? Jawabannya, dalam indirect speech kita bilang, he asked me if I was a student, atau he asked me whether I was a student. Jadi seperti kita lihat, untuk kalimat tanya dengan yes no questions, biasanya verb dulu baru subjek. Sementara dalam bentuk indirect speech, susunannya menjadi subjek baru diikuti oleh verb seperti dalam kalimat positif atau seperti dalam kalimat pernyataan. Kemudian di antara glosa ini diberikan if atau whether. Dia menanyai saya apakah atau jika saya seorang siswa. Oke. Contoh pertanyaan berikutnya. Do you like spicy food? Apakah kamu suka makanan pedas? Dalam bentuk indirect speech, kita bilang, he asked me if I like spicy food. He asked me whether I like spicy food. Jadi yang berubah, kalau pertanyaan ini ditujukan buat kita, orang yang menuturkan indirect speech, you berganti jadi I like dalam bentuk past tense. Jadi kita back shift dari like menjadi liked. Ya, lalu untuk pemisahnya, apakahnya kita ganti jadi if atau whether. And don't forget, karena ini adalah indirect speech, bukan kalimat tanya lagi, kita hilangkan tanda tanya di belakang kalimat. Now, we're gonna talk about WH questions. WH questions itu adalah kata tanya yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Ya, seperti what, where, why, how, etc. Contoh, Tom asked, what do you want, John? Jadi pertanyaan ini ditujukan untuk si John. Dalam bentuk indirect speech, he asked John what he wanted. He asked John what he wanted. Dia menanyai John apa yang si John inginkan. He wanted. Jadi di sini what tetap dipakai. You kita ganti jadi he. Want kita back shift menjadi wanted. Yang hilang adalah auxiliary do. Karena auxiliary do setelah what ini adalah format kalimat tanya. Sementara dalam indirect speech kita menggunakan format kalimat positif. Next, why can't you go with me? Why can't you go with me? So this is another question. He asked me why I couldn't go with him. Jadi, why-nya tetap. Okay, can't you? Kita balik, I couldn't. Kalau pertanyaannya ditujukan untuk kita, berarti you kita ganti jadi I, can't kita ganti jadi couldn't, kita back shift, mundur ke belakang, can't jadi couldn't, lalu go-nya tetap, dan sisanya juga tetap. The last one, reported comments. Comments sama dengan imperative. Oke, imperatif itu artinya kalimat perintah. Seperti close the door, open the window, do this, go further, and so on and so on. Contoh, close the window. Dalam bentuk indirect speech, kita buat rumus told plus someone plus to plus verb one.
He told me to close the window. Close the window-nya tetap ya. He told me that, ini adalah klausa pengantar, to close the window. Jadi setelah he told me, ada to dulu, yang ini baru kalimat imperatifnya. Dalam bentuk negatif imperatif, do not cheat on your exam. Jangan mencontek dalam ujianmu. So, polanya told plus someone not to plus verb 1. Dalam indirect speech, he told me not to cheat on my exam. Oke, yang berubah, do not cheat, not to cheat. Do-nya hilang, not lalu to, not to cheat on my exam. Your exam become my exam. Finally, that is the end of our lesson about reported speech. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.